Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sebagai kontranya, sebagai lawannya, akibat merajalelanya kapitalis, maka kemudian muncul antinya. Antinya apa? Antitesanya adalah munculnya komunisme, di mana komunisme menganggap bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat itu hak dari orang-orang kaya itu jangan dibiarkan merajalela. Oleh karena itulah maka individu-individu jangan diberikan hak untuk seenaknya memperkaya diri mereka sendiri, tapi semuanya harus memikirkan masyarakat, memikirkan sosial. Makanya golongan ini kemudian disebut sosialis, karena memikirkan masyarakat. Tetapi kemudian yang namanya masyarakat itu kan abstrak ya, wujudnya adalah negara. Nah, maka di dalam negara yang menganut ideologi komunis ya, individu tidak mendapat tempat, individu tidak punya hak, yang punya hak adalah negara. Maka terjadilah pertanian milik negara, industri milik negara, pabrik milik negara, semua milik negara. Bahkan nyawa manusia pun milik negara. Artinya kalau negara mau memusnahkan demi negara, atas nama negara, ya ribuan atau jutaan nyawa hilang pun nggak ada masalah. Dan itu terjadi pada waktu awal-awal bangkitnya komunisme di negara-negara seperti Soviet. Itu berdarah-darah itu, Soviet maupun di Vietnam, termasuk di Indonesia dengan tragedi 30 SPKI. Itu kan demi mencapai apa yang mereka anggap paling benar, paling cocok, maka kemudian mereka nggak peduli untuk menghabiskan orang lain, tidak peduli untuk mengorbankan orang lain atas nama negara. Bagi mereka semua negara. Nah, sekarang kita melihatnya, berarti pelaksanaan hak asasi manusia di negara kapitalis, pelaksanaan hak asasi manusia di negara komunis, pelaksanaan hak asasi manusia di negara Indonesia pasti beda, ya kan? Karena Indonesia kan tidak menganut kapitalisme, tidak menganut komunisme, tapi menganut Pancasila. Pancasila yang kita tahu terdiri dari 5 butir sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, berarti konteks dari pelaksanaan hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di Indonesia itu harus di dalam koridor 5 sila tadi. Tidak boleh pelaksanaannya itu hanya mementingkan kepentingan individu, ya, tidak boleh juga hanya mementingkan negara sehingga menginjak-injak individu. Nah, jadi kita melihat bahwa sebenarnya Pancasila ini merupakan jalan tengah, ya, jalan tengah yang bagi Indonesia, karena Indonesia menganut ideologi Pancasila, berarti ideologi ini, Pancasila ini adalah menjadi dasar, menjadi fundamen, menjadi pokok bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Makanya kita jangan teriak-teriak HAM tanpa melihat konteksnya. Jangan kita merefer pelaksanaan HAM di Indonesia kemudian pakai kacamatanya atau pakai konteksnya orang Barat, yang nggak cocok. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika ini yang sekarang sering terjadi ini, ada orang yang mencaci maki orang lain seenaknya aja, ya kan? Alasannya itu kan hak asasi manusia untuk berbicara, kan hak asasi manusia untuk berpendapat. Ya kalau di negara-negara yang menganut kapitalis, oke. Contohnya di Amerika, ada orang yang dari sini lari ke sana mencaci maki Islam, nggak bisa ditangkap. Kenapa? Karena negara mereka menganggap itu hal biasa. Perbedaan pendapat seperti itu biasa, dalam arti termasuk juga hak pelaksanaan hak asasi manusianya adalah kalau dia mau mencaci maki orang lain. Yang tidak dibolehkan di sana adalah kalau misalnya Anda mukul orang lain secara fisik, nggak boleh, itu baru kena pidana. Tapi kalau cuma caci maki berbeda pendapat, itu bagi mereka yang negara kapitalis itu biasa, dan itu hak asasi.
Makanya kemudian kan banyak tuh ada apa namanya penghinaan terhadap Rasulullah, ya kan, Nabi digambarkan sebagai apalah, terus diomongin, dikata-katakan sebagai apalah, termasuk yang murtadin kita yang lari ke sana ngomongin tentang agama Islam, caci maki agama Islam. Udah beberapa bulan nggak bisa ditangkap. Kenapa? Ya karena dalam konteks negara Amerika yang kapitalisnya adalah apa, yang hak asasi manusia berdasarkan kapitalisme individualis, itu bukan suatu hukum pidana, bukan suatu masalah pidana. Jadi betapapun Indonesia menganggap itu adalah suatu hal yang apa, melanggar, ya bagi Amerika bukan pelanggaran, bukan pidana. Kan kita sering dengar tuh berita-berita ya seperti di India lah ya. India sekarang ini yang baru-baru itu, partai yang berkuasa itu dia sering mengeluarkan suatu statement, suatu hal, suatu pidato, suatu ceramah ya yang sifatnya merendahkan Islam, dan kemudian orang-orang dari negara-negara Islam kemudian protes. Tapi kita lihat juga ideologi yang berlaku di India itu apa, maka kemudian berimbas kepada pelaksanaan hak asasi manusia di sana. Artinya kalau untuk Indonesia mau diterapkan hak asasi manusia tapi dengan pola pikir, dengan landasan, dengan ideologi ala kapitalis, ala komunis, ya itu nggak cocok dong. Bicara tentang hak asasi manusia di Indonesia ya tentu dengan konsep yang berlandaskan kepada ideologi Indonesia sendiri, nggak boleh berdasarkan orang lain. Nah, kita ini sering kebablasan ya, ngomong di media sosial caci maki orang lain ya, terus kemudian berpendapat begini dan begitu. Itu kan hak asasi manusia. Di sini pelaksanaannya tentu beda dong dengan di sana. Jangan pakai di sana. Kalau Anda melandaskan diri pelaksanaan HAM-nya pakai itu, jangan di sini, pindah aja ke sana kan gitu. Nah, ini berarti jadi ini ya satu dasar pemahaman bagi kita bahwa kalau kita bicara hak asasi manusia jangan pakai landasan orang lain, nggak cocok gitu, nggak cocok ya. Nah, ini perlu kita pahami. Berarti pelaksanaan hak asasi manusia ala ideologi Indonesia, satu, dia harus tetap mematuhi norma-norma ketuhanan. Jadi artinya tidak diperbolehkan untuk kita menerapkan suatu hak asasi manusia kita dengan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berarti kita nggak boleh melakukan penghinaan terhadap sesama orang-orang yang bertuhan, orang yang menganut agama apapun itu di Indonesia nggak boleh. Termasuk juga kita sebagai umat Islam itu, dari mana kita punya hak untuk melakukan penghinaan terhadap penganut agama lain? Nggak boleh. Islam sendiri kan sudah jelas-jelas mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi diperingatkan di dalam Al-Quran bahwa engkau itu hanya pemberi nasihat, engkau hanya menyampaikan pesan, menyampaikan ayat-ayat kebenaran yang diturunkan dari Allah, tapi tidak boleh sampai memaksa, bahkan sampai bersedih, nggak boleh. Kalau orang-orang pada bandel, kalau orang-orang pada nggak mau nurut, kalau orang pada menentang, pada kafir, terserah dia. Kita nggak punya hak untuk kemudian memaksa orang lain untuk meyakini apa yang kita anggap benar. Islam udah begitu loh, sudah menegaskan kayak gitu. Jadi sesuatu yang kita anggap benar itu tidak boleh dipaksakan benar juga bagi orang lain, tapi boleh kita memberikan contoh, memberikan penjelasan, melakukan diskusi, memberikan penerangan, sampai mereka kemudian menganggap bahwa memang yang kita sampaikan, yang kita lakukan adalah benar. Tapi kalau mereka tetap menganggap itu salah dan mereka tetap berpendapat pada pandangannya sendiri, ya itu hak mereka. Kenapa jadi kita yang pusing? Ya, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, memang kamu mau bunuh diri kalau mereka itu nggak mau ngikutin kamu, itu bukan urusan kamu. Ya, tugasmu hanya menyampaikan
Artinya kebenaran tetap harus kita ini kan, karena itu juga merupakan hak kita kan, hak asasi manusia kita juga untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi penyampaian hak asasi manusia kita ya itu tidak boleh melanggar apa yang sudah diyakini oleh masing-masing agama yang dianut oleh orang lain. Maka kan beda dengan yang di kapitalis. Mereka menganggap itu benar, lalu kemudian merasa itu hak asasi manusia dia, lalu kemudian disampaikan meskipun itu kemudian menghina orang lain. Itu urusan mereka. Kita ya nggak begitu. Jadi jangan terapkan berdasarkan mereka dong. Ya, itu kan sama aja ukuran kaki kita beda, kita paksain kan. Ya. Ukuran kaki kita berbeda dengan orang lain, tapi kita paksakan pakai sepatunya orang lain. Ya kan berbagai macam kemungkinan bisa terjadi, bisa kesempitan, bisa kelonggaran. Walaupun mungkin juga pas, tapi kebanyakannya yang namanya kaki beda-beda ukurannya kan kemungkinannya jadi kecil untuk bisa sama. Nah, yang kedua bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tentu harus melandaskan diri kepada kemanusiaan. Kalau kamu nggak mau disakitin, ya jangan nyakitin. Kalau kamu nggak mau dihina, ya jangan menghina. Kalau nggak mau Tuhan mau dihina orang, ya jangan menghina Tuhannya orang, kan gitu. Bahkan Rasulullah itu berpesan kepada para sahabat bahwa kamu jangan suka menghina Allah dan Rasulnya. Kaget para sahabat. Ya mana mungkin kan? Ya Rasulullah, mana mungkin kami menghina Allah dan Rasulnya? Ya kata Nabi, kalau kamu menghina orang lain, menghina Tuhannya orang lain, keyakinan orang lain, lalu kemudian dia balas mencaci maki, ya kamu sama aja menghina Allah dan Rasulnya. Artinya umat Islam dalam pelaksanaan hak asasinya tidak boleh memaksakan apa yang diyakininya sebagai suatu kebenaran berdasarkan agama, tapi memaksa orang lain untuk juga yakin itu kebenaran, tidak boleh. Jelas itu. Berarti di Indonesia ini kemanusiaan itu harus juga menjadi landasan bahwa kalau kamu menganggap sesuatu adalah benar dan kamu merasa itu adalah hak asasi kamu, sampaikanlah dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam, sampaikanlah itu dengan bil hikmah, dengan perilaku, dengan bijaksana, dengan cerdas, dengan strategis. Bukan maksa-maksain orang, pokoknya apaan, itu haknya orang, itu serah aja. Kenapa harus kamu pokoknya, kan kita ini banyak nih kayak gitu yang beda langsung kafir. Loh, Islam nggak pernah ngajarin kayak gitu, nggak pernah memaksa-maksa orang untuk nyamain pendapat, apalagi kemudian hanya berdasarkan perbedaan si anu milih si anu, si anu milih si anu, kemudian yang beda pendapat dianggap kafir. Emang si anu apa perwakilan dari Tuhan sehingga orang lain kemudian dianggap kafir? Ini nih dicontohkan pada waktu pemilu kemarin tuh, ada seorang tokoh politik yang kemudian menganggap pemilihan itu sebagai perang Badar. Perang Badar itu kan perang antara Rasulullah dengan kafir Quraisy. Jadi artinya antara Prabowo dan Jokowi dianggap sebagai perang Badar, dalam arti Jokowi dianggap sebagai kafir Quraisy dan mereka dia menganggap sebagai pasukan Rasulullah, sampai mereka menyebut sendiri sebagai partai Allah, Hizbullah. Ini kan ngaco ini namanya nih, membawa-bawa, menyeret-nyeret pelaksanaan hak asasi manusia di dalam politik, terus kemudian ya melanggar hak asasi melanggar kemanusiaan. Nah, kenapa perbedaan pendapat lari-larinya malah ke sana? Memangnya yang kelompok ini menganggap dirinya sebagai partai Allah merupakan ada SK-nya, atau Allah pernah ngomong kayak gitu? Kan ini hanya masalah perbedaan pendapat, hanya masalah perbedaan calon, yang satu milih si ini, yang satu milih si itu. Emang nggak boleh kan dalam negara demokrasi biasa? Saya pernah itu yang kemarin dalam 2019 itu, ya. Teman-teman saya kemudian katakan tidak senang kepada saya karena saya milihnya si A. Saya bilang, lah kamu boleh milih dia, kenapa saya nggak boleh milih si itu? Emang kenapa, bedanya apa? Kamu aja bebas untuk ngomong tentang dia. Saya cuma milih aja, kamu marah-marahin, kamu anggap saya sebagai inilah, sebagai itulah. Saya dianggap sebagai udah berubah dari Pak Sani yang dulu. Lah, emang dulu saya gimana, sekarang saya gimana? Iya, kalau dulu masih muda, sekarang udah tua, itu jelas beda. Tapi kalau pribadi orang masih bisa berubah sih.
saya dulu ya begini. Nah, gitu. Jadi artinya tidak boleh pelaksanaan hak asasi manusia itu dengan mengabaikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh melakukan penjajahan, tidak boleh melakukan penindasan, tidak boleh melakukan eksploitasi. Nah itu artinya pelaksanaan HAM kita nggak boleh sampai melanggar haknya orang lain. Yang ketiga, pelaksanaan HAM di Indonesia adalah harus memperhatikan persatuan Indonesia. Jangan sampai pelaksanaan HAM kita kemudian membuat pecah belah, membuat bangsa kita menjadi retak, membuat bangsa kita menjadi saling bermusuhan, membuat persatuan kita menjadi goyah. Ya, kita ngomong nih macam-macam begini lalu kita bilang itu hak asasi manusia, tapi omongan kita kemudian menyebabkan adanya unsur-unsur, adanya potensi perpecahan bangsa. Ini nggak boleh. Biarpun Anda itu seorang, katakanlah seorang dai, seorang pemimpin, seorang dosen, seorang apa, dalam konteks Anda bicara di bidang Anda sendiri, lalu kemudian Anda melakukan suatu katakanlah statement, membuat suatu statement atau memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang memiliki potensi memecah belah Indonesia. Ingat ya, kalau di negara-negara lain mah karena mereka menganggap itu hal biasa, ya biasa aja. Kenapa ideologinya seperti itu? Tapi bayangkan andai kata ya kemudian hak asasi manusia ala mereka diterapkan di Indonesia. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, golongan yang luar biasa majemuknya. Kira-kira kalau diterapkan di Indonesia itu bisa membuat Indonesia ini makin sejahtera seperti mereka, atau malah Indonesia jadi porak-poranda karena jambak-jambakan terus. Ini yang harus kita pikirkan. Yang keempat, berarti bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia juga dilaksanakan berlandaskan kepada musyawarah, bukan kepada siapa yang besar, bukan kepada siapa yang mayoritas. Dalam hal ini kepartaian, tapi juga bisa diterapkan dalam hal yang lain. Yang mayoritas jangan belagu, jangan semaunya. Yang minoritas jangan juga semaunya. Saling menghargai. Kedua belah pihak itu harus selalu melakukan musyawarah. Jangan mentang-mentang mayoritas kemudian bertindak semaunya. Artinya ketika satu partai kemudian menang menjadi pemenang pemilu, ya bukan berarti dia kemudian bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan maunya sendiri sambil mengabaikan orang lain, apalagi merugikan orang lain. Ya nggak bisa, pastinya Indonesia jadi pecah. PDIP misalnya menang terus kemudian dia menerapkan sesuatu yang katakanlah dianggap oleh orang lain itu kemudian tidak menyenangkan, ya pasti akan mendapat penentangan. Banyak kan kalau kamu mengamati itu penyusunan rancangan undang-undang ya yang didukung oleh partai berkuasa tapi tidak memikirkan orang lain, ya pastinya banyak demo, pastinya banyak yang tidak suka. Nah berarti di dalam pelaksanaan hak asasi manusia yang diimplementasi di dalam hak politik tidak boleh sampai kemudian menang-menangan karena merasa mayoritas, karena merasa sebagai pemenang pemilu. Tidak bisa kayak gitu. Tetap harus dilakukan musyawarah. Yang terakhir, bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia berarti itu harus mengarah kepada tercapainya keadilan sosial. Kan ini bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi. Kalau di negara kapitalis yang penting kaya dewe, kaya sendiri, yang orang lain mau miskin masa bodoh. Makanya kemudian Belanda menjajah kita ratusan tahun. Bodoh amat Indonesia mau melarat, dibiarkan miskin, dibiarkan bodoh, dibiarkan terkebelakang. Yang penting negara mereka maju, negara mereka kaya raya.
Kita nggak bisa kayak gitu. Dalam arti yang kita inginkan adalah kesejahteraan kita itu juga harus sejahtera bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cita-citanya. Dan itu yang harus dilaksanakan. Anda kelak ketika jadi pemimpin ya harus itu. Jadi berarti kembali lagi kepada pembicaraan semula, pelaksanaan hak yang kita tahu, yang kita sadar, yang kita anggap, yang kita klaim sebagai hak kita sendiri, pemberian Tuhan, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena SK dan sebagainya, tapi memang dari Tuhan. Pelaksanaannya pun tetap harus memperhatikan apa yang sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, tidak mengambil dasar ideologinya orang lain. Kalau kapitalisme kayak gitu, bayangkan juga kalau misalnya Indonesia ini pelaksanaan HAM-nya adalah HAM menurut komunisme. Ya, Anda lihat aja contoh di Korea Utara, negara komunis yang sampai sekarang masih eksis. Demi negara Anda nggak boleh bebas ngomong, tidak boleh ada partai lain, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada itu, sampai kemudian masalah potongan rambut pun dipermasalahkan, dilarang, diatur oleh negara. Cara berpakaian pun diatur oleh negara karena semuanya atas nama negara. Ya nggak tahu, kalau bagi Korea Utara mungkin itu cocok bagi mereka dah, itu karena itu ideologi mereka. Tapi kalau bagi kita, kira-kira kalau mau diterapkan di sini gimana? Karena kita sendiri beda ya, beda agama, beda suku, beda bahasa, beda adat istiadat. Lalu kemudian semuanya atas negara, atas nama negara, ya. Kemudian pelaksanaan HAM-nya ala seperti itu, ya pastilah terjadi pemberontakan gak karu-karuan. Ingat sebelum tahun 65 itu terjadi G30 SPKI itu, perilaku para komunis itu seringkali menyerang orang-orang yang dianggap berbeda, terutama musuh besarnya adalah umat Islam. Mereka melakukan pembakaran Al-Quran, merusak masjid, menghina kiai, kemudian menganiaya kiai, kemudian melakukan pembunuhan terhadap para pemuka-pemuka agama. Bagi mereka itu HAM. Kenapa? Itu konteksnya adalah hak asasi manusia atas nama ideologi komunis, semuanya atas nama negara. Apa yang terjadi? Begitu terjadi kudeta G30 PKI, kan terjadi balas dendam dari orang-orang yang anti PKI. Habislah orang PKI itu diganyang. Kenapa? Karena dendam lama. Selama ini PKI itu sifatnya adalah selalu reaksioner, selalu menyerang orang lain, selalu menganiaya orang lain. Maka begitu ketika mereka melakukan kesalahan dengan melakukan kudeta gagal, balas dendam dari orang-orang yang anti PKI pun luar biasa. Bergelimbangan lah mayat-mayat orang yang menganut PKI, yang menganut komunisme, yang berlindung di balik partai komunis tadi. Jadi contoh-contoh ini udah jelas ya, bahwa dengan seperti itu pelaksanaannya, kalau kita menggunakan mau melaksanakan HAM kita, alasan karena itu kan dari Tuhan, ya boleh, semua juga ngerti. Tapi ingat, di Indonesia tidak bisa seperti itu. Di Indonesia harus tetap berdasarkan kepada ideologi yang kita setujui bersama, yaitu Pancasila, bukan ala kapitalisme, bukan ala komunisme. Lalu kemudian pertanyaannya gimana? Kalau begitu berdasarkan Islam gimana? Islam inti-inti ajarannya itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Atau kalau dibalik, sila-sila Pancasila itu adalah merupakan intisari dari ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, emang siapa kalau bukan Islam? Kemanusiaan yang adil dan beradab kan jelas dalam Islam. Persatuan jelas, jangan berpecah belah, hendaklah kamu saling mengenal, kan gitu. Musyawarah udah jelas juga. Keadilan sosial jelas, karena apa? Ada zakat, ada infak, ada sedekah, itu jelas. Intinya Pancasila itu sesuai dengan Islam, jadi nggak bisa dipertentangkan sama seperti kalau kita antara Pancasila dengan kapitalis, antara Pancasila dan komunis. Enggak, Islam dengan Pancasila itu udah satu darah, karena Pancasila itu sendiri lahirnya adalah dari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh Islam yang kemudian berlandaskan kepada budaya kita yang kebetulan memang cocok dengan apa yang diajarkan oleh Islam. So no problem. Jadi jangan kita membuat pemikiran, oh ini berarti harus Islam, ini Pancasila. Ya jangan. Anda berarti nggak ngerti Pancasila, nggak ngerti Islam kalau sampai mempertentangkan. Kalau sampai ada
dikotomi. Ini berarti menurut Islam, ini menurut Pancasila. Belajar dulu deh baru ngomong. Yang Pancasila itu yang bagaimana, yang Islam itu bagaimana, nggak akan kamu temukan perbedaan. Sama misalnya dengan kita membandingkan antara kayak tadi tuh, antara Pancasila dengan kapitalis, antara Pancasila dengan komunis. Ya karena memang beda. Tapi kalau dengan Islam ya nggak akan ada pertentangan. Makanya kemudian jangan kita kemudian sok ngerti ngomong seolah-olah ini lebih Islami dan Pancasila itu salah. Ingat ya, omongan-omongan seperti itu jatuhnya bukan apa-apa. Belum tentu dia memperjuangkan, tapi mungkin dia punya niat-niat tertentu yang kepentingan diri sendiri. Makanya saya nggak yakin dengan itu. Anda sebagai mahasiswa, calon intelektual, calon pemimpin, makanya bolak-balik saya bilang harus cerdas. Mahasiswa harus ngerti politik supaya jangan dipolitikin pakai nama agama, pakai nama ini, pakai itu, digiring kanan, digiring kiri. Pinterlah. Makanya pikiran Anda harus terbuka. Islam menginginkan itu, ya. Dalam Islam kan ajaran cuman ini, jelas ya. Di dalam ibadah semua tidak boleh kecuali yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah. Jadi semua nggak boleh bikin ala-ala ibadah, model-model sendiri. Nggak boleh, semuanya harus berdasarkan kepada contoh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi nggak boleh bikin gerakan sendiri. Wah, saya lagi santai nih, saya mau sholat subuh 10 rakaat. Waduh, saya lagi sibuk nih, gimana kalau asar cuma 2 rakaat? Nggak boleh. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi di dalam keduniaan Islam itu memberlakukan semua boleh kecuali yang dilarang. Kalau semua boleh berarti kan lebar, luas. Cuman yang dilarang apa? Ya, jangan memprovokasi, jangan menebar fitnah, jangan menebar hoak, jangan bohong, jangan meniru sifatnya orang-orang munafik. Kalau ngomong tuh bohong semua, kalau janji itu ingkar semua, kalau diamanahin berkhianat. Ya, jadi itu yang harus kita pikirkan. Dalam arti Pancasila memang lahir dari pemikiran-pemikiran ya yang berlandaskan keagamaan Islam dan tidak akan ada. Dan secara luasnya bukan hanya Islam, secara luasnya, secara umumnya dia juga cocok dengan yang lain. Kalau dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu secara kenegaraan sama, tapi dalam secara keagamaan, secara ketuhanan, secara tauhid ya kita pasti beda. Tapi karena kita itu berpancasila, apa yang kita yakini seperti yang saya ajarkan semua tadi, saya katakan semula, keyakinan yang benar menurut kita ya jangan kemudian kita paksaan juga yakin benar menurut orang lain. Kalau Anda mau menyampaikan, sampaikan aja dan harus, itu kewajiban. Kan kata Rasulullah, sampaikanlah dari walaupun 1 ayat. Artinya jadi kewajiban bagi kita tetap menyampaikan. Tapi kata Allah kepada Rasulullah adalah bahwa ketika kamu lihat mereka itu membandel, itu bukan urusan kamu, biarin aja. Fadzakir innama anta mudzakir. Artinya sampaikanlah, dan tugas kamu hanya menyampaikan. Ya. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan kamu yang berhak atas mereka, aku, kata Allah. Jadi kamu sampai-sampai aja. Berarti kita kalau mau berdakwah, menyampaikan kepada orang lain tentang keyakinan kita, boleh, tapi bukan dengan bujukan, bukan dengan tipu rayu, tipu daya dengan rayu-rayuan maut, bukan. Perlihatkanlah dengan contoh. Bahkan Rasulullah mengatakan idda binafsik, mulai dari diri kamu sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jangan sok menyelamatkan orang lain, kamu sendiri ngawur, keluarga akan sendiri ngawur, tapi kemudian sok berdakwah, jangan. Ku anfusakum, jaga diri sendiri dulu. Idza binafsik, mulai dari diri sendiri. Baru kemudian keluarga kamu, baru kemudian orang lain. Nah, itu kan Islam mengajarkan gitu. Berarti ya kita dalam pelaksanaan hak asasi manusia juga ya di dalam Pancasila insyaallah tidak akan ada kita temukan pertentangan, karena semuanya sudah merupakan nilai-nilai Islam yang kemudian diintisarikan menjadi 5 sila di dalam Pancasila. Apa yang
jadi pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.